gitu misalkan. Pengen ya kalau dalam berumah tangga yang paham, yang memahami, misalkan perempuan saja. Perempuan kadang-kadang itu menyimpan ya. Kadang-kadang itu Mbak bener. Iya. Ada perempuan ini ketika misalkan di dalam suatu kegiatan, misal dalam melaksanakan tugas sehari-hari, pagi itu biasanya ketika nanti sudah dalam rumah tangga, dalam pernikahan, itu kan pasti banyak pekerjaan ya, bisa memasak, menyapu, bersih-bersih, ngurusin anak. Nah, jika yang terjadi adalah yang mengerjakan semuanya itu perempuan, laki-laki ya ada yang masih, tapi nanti dengan ini kita harap tidak yang demikian itu. Ada perempuannya yang mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga, tapi kemudian suaminya, "Mah, kopi, mah, gedang goreng," gitu, dan duduk di depan gitu sambil ngerokok, gitu. Yang perempuannya di belakang ngurusin anak, nyuci piring, masak, semuanya. Gimana kira-kira? Capek nggak perempuan itu? Capek. Padahal teman-teman itu adalah suatu peran apa kodrat? Nah ini peran apa kodrat mas? Kodrat. Iya. Memasak, kemudian menyuci piring, mengurus anak. Peran apa kodrat? Peran dong. Apa mas? Peran. Yakin kok gak yakin sama jawabnya? Kok kayak saya mikir ragu-ragu gitu? Yakin ya? Iya ya. Tapi ya nanti dilakukan ya. Jadi kita perlu paham antara peran dan kodrat ini teman-teman. Kodrat itu apa sih sebenarnya? Ada yang bisa membantu saya? Kodrat itu apa? Kodrat itu adalah suatu ketetapan yang sudah ada ketika kita sejak lahir gitu. Coba bisa disebutkan kodratnya perempuan. Head, ya. Hamil, menyusui. Apa lagi? Melahirkan. Kira-kira misalkan dibagi di laki-laki bisa nggak itu? Nggak bisa ya. Iya, itu yang namanya kodrat. Nah, benar ketika kita berbicara peran itu apa? Sesuatu hal yang masih bisa dibagi, masih bisa dikerjakan bersama. Nah, ini kemudian teman-teman yang hari ini perlu kita, mungkin di lingkungan kita itu masih ada beberapa yang kemudian berpikir, wes pokoknya masak, perempuan itu tugasnya masak, macak, manak gitu ya. Masih ada yang demikian. Nah, ini mungkin hari ini sedikit demi sedikit sudah mulai harus bisa disesuaikan dengan keadaan. Karena kalau dulu mungkin perempuan itu posisinya ya di rumah saja, tidak banyak perempuan yang bisa melakukan aktivitas di luar. Ini mengapa kemudian ketika dulu itu ya masak, kemudian mengurus anak, ya tidak apa-apa gitu. Tetapi ketika misalkan nanti dari suatu pasangan dari dalam pernikahan ini memutuskan untuk melakukan kerja-kerja bersama, itu akan menjadi lebih baik. Karena saya pribadi dalam rumah tangga kami itu prinsipnya melakukan kerja dengan waktu yang secepat-cepatnya dan sesingkat-singkatnya dengan bersama-sama. Kenapa? Ketika pagi misalkan, pagi anak kan masih tidur, kita bangun, sholat bersama, kemudian kita bagi tugas, yang memasak perempuan mamanya, kemudian suaminya nanti yang membantu mencuci piring, kemudian anaknya bangun, masak sudah selesai, pekerjaan bersih-bersih sudah selesai, dimandiin, kemudian sudah bersih, makan bersama, kan lebih indah ya. Ini yang kemudian hari ini menjadikan kita ini harus memahami yang namanya saling, itu tadi, kesalingan. Yang kedua apa lagi fondasinya? Yang kedua itu adalah keseimbangan. Nah, kita sebagai nanti calon pasangan suami istri harus memahami yang namanya hak
kewajiban atas tanggung jawab istri maupun suami. Nah, kalau tanggung jawab atau yang dinamakan hak dan kewajiban itu pasti kita harus paham masing-masing ya. Haknya istri itu apa ya kira-kira Mbak? Haknya istri apa? Dipenuhi sandang pangan papannya. Iya, Mas. Siap ya. Iya loh. Namanya juga Bu, Pak, saya minta anaknya jenengan ya. Kenapa? Iya, saya ajak ini untuk membuat atau membangun bahtera rumah tangga gitu. Nah, itu gitu. Tak bahaya sekarang yang bahasanya anak muda. Jadi, oh nggak bercanda kalau ini Mas, nggak boleh ini. Jadi nggak boleh bercanda kalau masalah pernikahan ini. Jadi haknya istri diberikan nafkah secara lahir dan batin, kemudian disayangi gitu ya. Kalau yang haknya suami apa? Mencari sandang pangannya. Apa Mas? Mencari sandang pangannya. Itu kewajiban. Jadi apa yang menjadi haknya istri itu adalah kewajibannya suami. Jadi menjadi suatu timbal balik dari hak dan kewajibannya istri dan suami itu. Ketika itu bisa dilaksanakan dengan baik, itu berarti kita sudah berikhtiar untuk keseimbangan itu sendiri. Jadi kadang-kadang saya pribadi juga masih belajar dalam hal ketika saya memang jam 7 harus berangkat untuk beraktivitas di luar rumah, sebisa mungkin apa yang menjadi tugas saya sebagai seorang istri di rumah itu sudah saya selesaikan. Karena ya itu tadi, terkadang hal sepele saja itu bisa menjadi pemicu dalam konflik rumah tangga. Seperti apa? Kalau misalkan kita tidak paham nih, Assalamualaikum, makasih. Lanjut. Jadi beliau Bapak Haji Masri ini beliau adalah 15. ahli bidang masyarakat. 30 orang. Nah, monggo Bapak Moga mungkin dilanjut, Bapak memberikan arahan. Oh, tidak sudah. Iya. Ahli. Jadi ketika kita dalam berumah tangga kan. 5 pilar sakinah. Iya. Buat berpasangan. saling cinta, Janji koko. saling hormat, Saling saling jaga, saling ridho, musyawarah untuk sakinah. Oke. Nanti selesai 9.50, oke? Monggo bisa didiskusikan. Serlina. Monggo cepat berunding, diskus biar kedengaran di videonya nanti sih. Monggo khamsatun. Ini 5 saja ya. Dibuka sayang. Sini yang pegang. Sini pegang. Ya. Taruh dengan bagus deh, coba sampean bisa nyari. Ya di belakangnya. Nanti jangan rebutan ya. Ini pas 5 juga. Ya, 1, 2, 3, 4. Sama bu guru akademik ya. Nggih, monggo itu dari iya. Bu gurunya tidak puasa lah.
Oh, enggak puasa, padahal ayamul bid. Satu, monggo. Terima kasih. Mau 2 boleh. Sudah dihitung nggak pas. Satu lebih. Ada nanti untuk Bu Guru ada. Kita carikan. Oke, 2 menit lagi ya. Ayo last 2 minutes. Last 2 minutes. Harus bisa bahasa Inggris loh rumah tangga itu. Aku bisa kalau di Wong sampai Jawa ini, sampai Jawa Kalimantan ini ada bahasa internasional ya. Ya, Ada bahasa Osing. ada bahasa Madurenis, Madurenis ya. Jadi kalau istrinya begini-begini pakai bahasa Inggris.